Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rimba Abiel Kevin dari kelas 3 TIE. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat video tentang progres project yang sudah saya kerjakan. Untuk pertemuan praktikum minggu ke-11 ini, topik praktikum yang sudah dipelajari ialah penggunaan REST API dan juga Recycler View. Untuk tujuan utama pada praktikum ini, yaitu untuk mempelajari tentang pengembangan aplikasi Android dan penggunaan REST API dan juga Recycler View. Pemahaman masalah pada pertemuan kali ini ialah pada praktikum ini pembahasan difokuskan pada bagaimana aplikasi berkomunikasi dengan server melalui REST API dan menampilkan hasilnya menggunakan Recycler View. Materi dimulai dari proses pengiriman permintaan ke API menggunakan library seperti Retrofit, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data yang diterima dari server. Selain itu, data tersebut akan disusun dalam bentuk daftar melalui Recycler View. Penjelasan juga mencakup peran adapter, view holder, serta rancangan layout item yang bekerja sama agar tampilan bisa berjalan lancar, cepat, dan juga responsif. Untuk langkah kunci dan keputusan desain yang saya ambil pada pembuatan pertemuan 11 ini ialah menggabungkan yang pertama ialah menggabungkan linear layout dan constraint layout sesuai kebutuhan. Linear layout dipakai untuk menata elemen secara vertikal, sementara constraint layout digunakan di bagian item supaya penempatan komponennya lebih fleksibel dan tetap rapi di berbagai ukuran layar. Yang kedua, di layer pertama saya memakai dua recycler view. Yang satu untuk daftar produk promo dan satu lagi untuk galeri gambar yang berjalan secara horizontal. Dengan pemisahan ini, pengguna bisa lebih mudah membedakan jenis konten yang ditampilkan. Yang ketiga, untuk navigasi antar halaman, saya memilih tab layout yang dipasangkan dengan view pager 2. Kombinasi ini membuat perpindahan halaman jadi lebih simpel, bisa lewat tab maupun geser layar, dan tampilan aplikasi juga terasa lebih modern. Yang keempat, penggunaan padding, margin, dan ukuran teks disesuaikan agar tampilan tidak terlalu padat. Gambar memakai center crop supaya tetap terlihat bagus dan tanpa distorsi. Yang ketiga, error yang ditemukan dan perbaikannya. Pesan error atau bug paling signifikan yang ditemui adalah deskripsi errornya, yaitu recycler view kedua pada layout tidak tampil dengan benar dan terjadi kebingungan ID karena beberapa elemen di card view memakai nama ID yang sama. Untuk analisis penyebabnya, masalah muncul karena orientasi recycler view diatur langsung lewat XML dan adanya risiko salah invert atau layout akibat penggunaan ID yang sama pada dua card view berbeda. Langkah perbaikan dilakukan dengan memindahkan pengaturan orientasi ke linear layout manager di code, memastikan adapter menggunakan layout yang tepat dan menata ulang ID agar tidak saling tertukar. Untuk tantangan atau kesulitan yang saya hadapi, sama mengerjakan tugas minggu ini, tantangan utama ada pada cara memahami alur kerja antara REST API dan Recycler View yang harus saling terhubung dengan benar. Mulai dari proses mengambil data lewat API, mengolah responsnya, sampai memastikan data tersebut bisa masuk ke adapter tanpa error. Semuanya butuh perhatian ekstra. Selain itu, pengaturan layout dan penyesuaian adapter agar tampilan list muncul dengan rapi juga cukup memakan waktu, terutama saat harus menampilkan setiap elemen tampil sesuai data yang diterima dari server. Masuk bab kedua, pemahaman konsep intinya, REST API berperan sebagai penyedia data dari luar aplikasi yang diambil melalui permintaan HTTP menggunakan retrofit, sehingga informasi yang ditampilkan selalu bersumber dari server dan bisa diperbarui kapanpun. Proses yang dipelajari meliputi cara melakukan request, membaca respons JSON, lalu mengkonversinya menjadi model yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Dalam penelitian ini, REST API menjadi fondasi utama yang memasuk data sebelum akhirnya ditampilkan di sisi UI. Yang kedua, Recycler View. Recycler View digunakan untuk menampilkan data dari server dalam bentuk daftar yang lebih ringan, fleksibel, dan mudah disesuaikan tampilannya. Pengaturannya mencakup pembuatan adapter, view holder, dan desain tampilan item agar setiap informasi tampil secara berurutan dan enak dilihat. Selain itu, Recycler View juga mendukung perubahan data secara langsung sehingga tampilan tetap responsif terhadap pembaruan dari API. Hubungan dengan materi sebelumnya, materi ini masih berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya, namun fokusnya bergeser dari pembahasan tab layout dan pengenalan Onyx menjadi penggunaan REST API sebagai sumber data eksternal, serta penerapan Recycler View untuk menampilkan data secara dinamis.
Pergeseran topik ini memperluas pemahaman dari sekedar navigasi dan integrasi model AI menuju proses mengambil data dari server dan menyajikannya dalam daftar yang efisien, tepat, dan responsif, sehingga tetap menjadi kelanjutan yang relevan dari materi sebelumnya. eh untuk pada pertemuan kali ini saya menggunakan Supabase sebagai sumber datanya atau di sini ada API key dari Supabase. Lalu sini ada Supabase service-nya. Lalu ini untuk model dari tabel produk dan ini model untuk tabel dari promo produk. Lalu untuk activity fragment. Lalu untuk penggunaan recycler view-nya sendiri saya letak di fragmen saya letak di fragmen promo sini. Selanjutnya saya akan mendemokan hasil progress project saya. Ini untuk data yang berupa tulisan. Di sini saya juga sudah menerapkan recycler view. Lalu di sebelahnya adalah data yang menggunakan gambar. Keduanya sudah menerapkan recycler view. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.